Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuati Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, dengan fasilitator Bapak Muhammad Toifuddin dan pengajar praktik Bapak Angkat Adi Cahyoko. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan rekan saya, Bu Mufika Rohmah. Kemarin saya telah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi, dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut untuk kegiatan coaching pasca observasi. Selamat siang Bu Guru Vika. Selamat siang Bu Ati. Bagaimana kabarnya nih Bu Vika? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Ati? Alhamdulillah sehat juga Bu. Anak-anak sehat juga kan? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Mohon maaf nih Bu Vika, saya minta waktunya sebentar. Bu Vika sedang sibuk nggak nih? Alhamdulillah tidak Bu. Ya, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana saja Bu, terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik pembelajaran yang Bu Vika mengajar kemarin itu ya, yang sudah saya observasi. Dari kemarin kan saya sudah mengobservasi Ibu ketika pembelajaran. Nah, kita akan diskusi ringan saja lah Bu, santai nggih? Nggih Bu. Nah, Bu Vika ini dari obrolan kita ini nanti Bu Vika ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita saat ini? Yang pertama ya, karena saya itu kurikulum Merdeka itu kan awal nggih. Pertama bagi saya dan semuanya juga, pembelajarannya itu ada perubahan pembelajaran. Jadi yang saya harapkan nanti dalam pembelajaran saya lebih berkualitas tentunya Bu, lebih berkualitas, dan pencapaian target dalam pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik. Iya, berarti Bu Vika nanti setelah kita ngobrol ininya diskusi tentang itu pembelajaran Ibu, pembelajaran ya, agar pembelajaran Ibu jadi lebih baik. Gitu. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin yang saya observasi itu? Perasaannya bagaimana? Yang pertama lega ya Bu, akhirnya saya dapat mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bagaimana saya awalnya ya saya belum begitu mengerti, belum begitu paham, dan alhamdulillah kemarin saya bisa melaksanakan dan belajar langsung Bu. Begitu. Senang sekali saya ikut terlibat dalam pembelajaran. Jadi tahu ya Bu, betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi. Rencana perbaikan yang kemarin Bu Vika sampaikan ke saya waktu gitu, pada saat kegiatan praobservasi kemarin kan Ibu menyampaikan rencananya pas pembelajaran itu mau apa-apa. Apakah sudah tercapai Bu? Belum maksimal ya Bu, masih banyak, dan masih banyak yang harus saya perbaiki, yang harus saya tingkatkan kembali Bu. Belum sepenuhnya saya. Tapi untuk praktek diferensiasinya sudah, sudah insya Allah sudah. Terkait tujuan pembelajaran, kira-kira anak-anak sudah mencapai belum? Kalau tujuan pembelajaran sudah terlaksana, insya Allah sudah terlaksana dengan baik tujuan pembelajaran yang kemarin saya. Berarti sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun ya? Sudah sesuai dengan rencana. Nah, kemarin kan berarti Bu Vika sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian tujuan pembelajaran yang Bu Vika tulis di RPP itu sudah Bu Vika anggap tercapai ya. Nah, dari pembelajaran kemarin itu menurut Bu Vika itu yang Ibu rasakan itu yang ada yang sudah baik kemudian perlu dipertahankan apa tidak? Dari prakteknya panjenengan itu ketika kemarin saya observasi itu, tentunya Bu Vika kan merasa ada yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Itu ada? Ada Bu. Menurut saya ada. Apa itu? Dalam berdiskusi saya bisa mengelola kelompok, walaupun itu sudah berjalan. Kemudian dalam asesmennya juga saya sudah laksanakan, dan mungkin
asesmen itu sudah saya laksanakan dengan baik dan itu Bu. Ya, jadi dari apa yang ingin dikembangkan kemarin yaitu diskusi. Sudah berjalan, kemudian Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Itu perlu dipertahankan Ibu, sudah bagus sekali, saya juga melihat seperti itu. Nah, kemudian selain yang sudah bagus dan perlu dipertahankan, tentunya ada hal yang menurut Bu Vika masih kurang ya? Banyak sekali. Gak apa-apa Bu. Kira-kira menurut Bu Vika itu kurangnya di mana? Iya, ternyata walaupun kita belajar setiap hari mengajar, tentunya masih aja kendala ataupun sesuatu yang masih kurang Ibu, dan itulah guru harus belajar dan terus belajar. Yang pertama itu saya merasa pembelajaran di awal itu anak kurang aktif Bu. Di awal itu anak kurang aktif, begitu aktif itu pas diskusi itu sudah mulai kelihatan aktif. Tapi di awal pembelajaran itu ada sebagian anak yang tidak aktif, yang seperti tidak semangat begitu Bu. Itu harusnya kan saya dari awal pembelajaran kan harusnya anak sudah semangat belajar itu. Ya, sampai polnya Bu tetap semangat. Nah, berarti di awal-awal pembelajaran itu anak-anak menurut Bu Vika kurang aktif nih. Menurut Bu Vika itu penyebabnya apa itu? Kalau saya lihat ya, ini Bu. Nah, mungkin kekurangan saya kurang memediasi mereka, apalagi anak kecil, anak kelas 1 kan anak masih dikatakan masih anak tingkatan TK ya, yang harus dijaga sekali perasaannya. Nah, mungkin di situ saya kayak kurang mediasi Bu, kurang memunculkan KFC. Nah, betul. Jadi di situ saya kurang hanya menanyakan soal kabar saja kepada peserta didik, tapi saya lupa menanyakan bagaimana perasaan mereka di pagi hari, karena di pagi hari itu kan banyak sekali pasti mood yang anak-anak dari rumah begitu. Nah, itu orang tua saja yang kadang di rumah mood nggak baik bisa dibawa kan, apalagi anak-anak yang belum bisa mengemas emosi mereka. Itu mungkin saya kurang itu Bu, belum menanyakan perasaan. Jadi Bu Vika itu merasa mereka kurang aktif karena Bu Vika kurang kurang memperhatikan waktu pertama Jadi kurang, terlebih tidak menanyakan perasaan mereka seperti apa pagi-pagi, padahal mood mereka kan Ibu tidak tahu betul. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, merasa kekurangannya apa, kemudian kan Ibu sudah bisa tahu nih kenapa, penyebabnya apa. Kira-kira rencananya Bu Vika untuk memperbaiki itu agar besok-besoknya itu anak-anak lebih aktif, itu Bu Vika mau melakukan apa untuk perbaikan? Itu yang pertama. Jadi yang namanya guru itu kan bonding antara guru dan murid peserta didik itu dibutuhkan sekali gitu. Itu mungkin yang harus saya belajar dan saya terapkan itu, terlebih untuk anak kelas 1 itu bondingnya dulu. Pagi-pagi saya bonding dulu sama anak-anak, menanyakan perasaan mereka. Kalau apabila ada anak yang kurang bersemangat, mungkin sedang malas berangkat sekolah ataupun awal paginya bangunnya kesiangan atau bagaimana, itu saya membuat mood mereka untuk semangat sekolah lagi. Mungkin seperti itu nggih. Bagus sekali. Jadi membangkitkan semangat belajar mereka dulu sebelum pembelajaran dimulai begitu. Jadi ketika pembelajaran sudah dimulai dengan mood yang baik, pembelajaran juga akan terlaksana dengan baik. Menurut saya juga seperti itu. Jadi rencananya Bu Vika mau memperbaiki dengan akan memperbaiki mood anak-anak di pagi hari, membangun hubungan yang baik pagi-pagi agar anak-anak lebih semangat. Lebih bahagia betul sekali. Bu Vika sudah menyampaikan kekurangannya, terus penyebabnya apa, sampai rencana-rencana yang akan Bu Vika lakukan besok gitu. Kira-kira itu Bu Vika akan memulai melaksanakan rencana-rencana perbaikan itu mulai kapan? Secepatnya pastinya Bu, karena pembelajaran itu kan setiap hari, apalagi ini terkait dengan perasaan anak. Jadi secepatnya mungkin minggu depan sudah saya bisa terapkan ke anak-anak. Ya,
dengan cara itu tadi, membangkitkan targetnya Bu Vika bisa melaksanakan itu kemudian menjadi pembiasaan. Itu targetnya berapa minggu mungkin, atau mungkin kalau 1 bulan, saya rasa kalau setiap hari saya laksanakan dengan konsisten, 1 bulan akan tercapai. ya Bu, bagus sekali. Iya. Komitmen Ibu Iya, untuk soalnya memperbaiki pembelajaran sangat bagus. Kemudian dalam rencana-rencana Ibu, tentunya Ibu membutuhkan mungkin bantuan atau kolaborasi atau pihak-pihak mana yang kira-kira akan mendukung Ibu ketika melaksanakan perbaikan-perbaikan itu. Menurut Ibu siapa itu yang bisa membantu, bisa kolaborasi untuk mewujudkannya itu? Tentunya kalau di pihak di dalam sekolah itu rekan-rekan guru itu sangat penting buat saya untuk berdiskusi begitu nggih, berkolaborasi, karena satu guru menerapkan itu saja di sekolah itu tidak akan berjalan. Harus semua guru yang ada di sekolah itu juga seharusnya melakukan pembiasaan seperti itu. Nah, selain rekan kerja juga yang pasti, karena ini kelas 1 itu masih hubungannya masih erat sekali dengan orang tua ataupun keluarga. Iya, betul. Iya, itu. Jadi mungkin saya akan diskusi juga dengan orang tua, bagaimana cara supaya anak-anak di pagi hari itu mau semangat sekolah, berangkat sekolah dengan gembira, dengan bahagia. Nah, itu saya juga perlu berdiskusi dengan wali murid orang tua. Iya, bagus sekali Bu Vika. Menurut saya itu tepat, karena memang ini kaitannya dengan mood anak gitu, dengan perasaan anak-anak. Jadi sangat perlu sekali bekerja sama dengan wali murid dan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian Bu Vika punya self reminder, maksudnya catatan-catatan enggak untuk kegiatan-kegiatan yang Bu Vika laksanakan? Catatan ya? Iya. Pengingat lah. Oh, iya, pengingat. Ya, itu sebenarnya setiap pagi pun seharusnya ketika saya melihat kondisi anak masuk itu kan saya seharusnya sudah tahu itu anak. Kalau anak kelas 1 itu terlihat sekali loh Bu, terlihat sekali siapa yang bahagia, siapa yang sedang, itu dari raut mereka saja sudah kelihatan. Nah, itu mungkin jadi catatan saya itu ketika saya sebelum pembelajaran saya observasi dulu bagaimana anak-anak dulu begitu. Setelah itu baru saya melakukan. Nanti dibuat catatan-catatan yang betul. Yang direncanakan Ibu itu tidak lupa. Betul. Ya, terima kasih Bu Vika. Bagaimana perasaannya sudah? Iya, lega Bu. Terima kasih. Saya sudah dilibatkan ya. Saya terima kasih sekali ya, karena ini pembelajaran yang baru buat saya tentunya ya, apalagi ini berdiferensiasi yang saya masih butuh sekali belajar dan bimbingan. Dan terima kasih Bu Ati. Kemudian jangan lupa juga, jangan bosan-bosan untuk mengajari saya dan rekan-rekan yang lain. Kita berdiskusi untuk mencapai target peserta didik kita. Sama-sama Bu Vika, saya juga terima kasih. Nantinya kita belajar bersama-sama, saling merefleksi diri. Jadi kita tahu kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki. Terima kasih Bu Vika sudah berkenan untuk berdiskusi dengan saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi Ibu. Terima kasih. Semoga Bu Vika selalu sehat, sukses untuk pembelajarannya, selalu menyenangkan sehingga anak-anak menjadi lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih, sehat selalu Bu Vika. Amin, sehat selalu Bu Ati. Terima kasih kembali.